Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Eki Muhammad Subakti dengan NIM J0310201239 dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 57 Kelas A Praktikum 1 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai pasar persaingan sempurna dari salah satu subbab atau dari salah satu bab mata kuliah ekonomi manajerial yang dibimbing oleh dosen Dr. Doni Sahat Manalu SPMSI. Oke, mungkin langsung aja ya ke pembahasan. Oke, yang pertama ada pengertian pasar. Apa sih pasar tuh? Nah, pasar adalah suatu daerah atau area tempat pembeli dan penjual bertransaksi dan dapat merundingkan pertukaran komoditas tertentu. Nah, terjadi permintaan dan penawaran dalam kegiatan tersebut. Namun, saat ini pasar bukanlah lagi mengenai soal tempat, karena sejauh ini definisi pasar sudah meluas. Tanpa adanya tempat, kegiatan transaksi pun bisa terjadi. Misal lewat dunia maya atau sejenisnya. Jadi, pasar saat ini bukanlah soal tempat saja. Oke, lalu ada pasar persaingan sempurna. Ini materi inti yang akan kita bahas. Oke. Asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, yang dimaksud sempurna di sini ialah persaingan dalam pasar terjadi secara sempurna. Lalu perusahaan memproduksi komoditi homogen. Apa sih komoditi homogen itu? Nah, komoditi homogen itu ialah barang atau jasa tanpa karakteristik yang unik dan memuaskan pembeli dengan cara yang sama. Nah, dan biasanya memang homogen ini cuma ada di pasar persaingan sempurna. Lalu ada jumlah pembeli dan penjual relatif banyak. Nah, biasanya memang pasar persaingan sempurna ini jumlah pembeli dan penjualnya relatif banyak dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Lalu ada penerima harga atau price taker. Nah, lalu informasi yang sempurna tentang pasar. Kemudian bebas keluar masuknya industri. Dan yang terakhir ada output perusahaan relatif kecil terhadap total produksi pasar. Oke. Lalu ada jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya. Nah, jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, lalu ada lalu ada monopolistik, kemudian ada oligopolistik, dan yang terakhir ada monopoli. Nah, pasar persaingan sempurna yang pertama. Nah, ini tuh menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Lalu ada pasar monopolistik, di mana monopolistik ini adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. Namun, tidak seperti dalam persaingan sempurna, perusahaan dalam persaingan monopolistik ini menjual produk yang serupa tetapi sedikit berbeda. Nah, itu memberi mereka tingkat kekuatan pasar tertentu yang memungkinkan mereka membebankan harga yang lebih tinggi dalam kisaran tertentu. Nah, lalu ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetisi terbatas. Nah, perusahaan-perusahaan dapat bersaing satu sama lain atau berkolaborasi
Dengan melakukan itu, mereka dapat menggunakan kekuatan pasar kolektif mereka untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Lalu yang terakhir, ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Nah, dalam skenario ini, perusahaan memiliki tingkat kekuatan pasar tertinggi karena konsumen tidak memiliki alternatif. Akibatnya, monopoli sering mengurangi output untuk menaikkan harga dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Nah, setelah ini ada kurva permintaan persaingan sempurna. Nah, kurva permintaan pasar persaingan sempurna atau kurva demand persaingan sempurna. Nah, bentuk kurva dari pasar persaingan sempurna adalah horizontal. Kenapa? Oke, akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan mengapa kurva demand pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal. Oke, di sini ada bagan ya. Ada tabel di mana tabel ini akan menjelaskan mengapa sih kurva demand atau kurva permintaan pasar persaingan sempurna itu berbentuk horizontal. Nah, yang pertama di sini ada Q. Q ini adalah quantity dan P itu adalah price ya. Nah, ini di sini sudah kita tentukan juga quantity-nya mulai dari 1 sampai 6. Lalu price-nya sama ya, semuanya dari 1 sampai dari quantity 1 sampai 6 itu price-nya sama 20. Nah, yang pertama kita akan mencari TR, total revenue. Nah, TR ini rumusnya adalah P dikali Q. Nah, quantity yang pertama kita cari TR-nya nih, karena price-nya udah ditentukan yaitu 20, berarti kita langsung kaliin aja. P dikali Q berarti price dikali quantity. Itu yang pertama 20 dikali 1 sama dengan 20. Dan selanjutnya quantity-nya 2, price-nya 20. Nah, TR-nya berarti 40 karena ya tadi price dikali quantity dan seterusnya ya teman-teman sampai yang ke-6. Yang ke-6 ini ada berarti karena quantity-nya 6, price-nya 20, jadi TR-nya sama dengan 120 teman-teman. Itu. Lalu lanjut kita akan mencari AR nih teman-teman. Nah, apa sih rumus AR? Rumus AR adalah TR dibagi dengan quantity atau Q. Nah, TR-nya kan tadi udah didapat ya teman-teman di sebelah. Nah, itu tinggal dibagi aja dengan quantity-nya teman-teman. Jadi di quantity yang pertama, karena TR-nya 20, berarti 20 dibagi 1. Nah, itu sama dengan 1 teman-teman jawabannya. Dan sama seterusnya, di quantity yang kedua, karena TR-nya 40 dibagi 2, quantity-nya 2, itu sama dengan 20 teman-teman. Dan seterusnya ya teman-teman sampai quantity ke-6. Nah, quantity yang ke-6 ini juga sama. TR-nya 120, lalu quantity-nya 6, berarti 120 dibagi 6 sama dengan 20 teman-teman. Jadi kita udah tahu ya hasilnya, bahwasanya AR ini semua jawabannya adalah 20 teman-teman. Nah, lanjut kita akan mencari MR nih teman-teman. MR ini rumusnya adalah delta TR atau selisih dari TR ya, lalu dibagi dengan delta Q atau selisih dari 1. Dari mana nih kita dapat delta TR? Ya tadi, delta itu artinya selisih ya teman-teman. Jadi untuk mencari nah teman-teman, karena tadi tadi ulang lagi ya teman-teman. Untuk MR ini rumusnya delta TR dibagi delta Q. Nah, delta TR ini adalah selisih TR. Nah, delta Q ini adalah selisih Q. Nah, ini kan langsung tadi delta TR-nya 40 dikurangi 20 sama dengan 20 ya teman-teman. Sedangkan Q-nya 2 dikurangi 1. Jadi 20 dibagi 1. Hasilnya 20 ya teman-teman. Itu di quantity yang kedua. Berlanjut ke quantity yang ketiga. Nah, sama juga rumusnya. Selisih TR ketiga dikurangi TR kedua. Hasilnya dibagi dengan
selisih kuantiti ketiga dan selisih kuantiti kedua. Nah itu sama hasilnya 60, TR-nya kan TR ketiganya 60, dikurangi TR keduanya 40 sama dengan 20 teman-teman. Nah 20 dibagi selisih kuantiti ketiganya 3, kuantiti keduanya 2, berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya berarti kuantitinya 1, delta Q-nya 1 gitu. Jadi 20 bagi 1 dan seterusnya teman-teman sampai ke kuantiti yang ke-6. Di kuantiti yang ke-6 pun sama caranya gitu ya. TR ke-6 ya. Tadi TR6 dikurangi TR5 yaitu 120 dikurangi 100 itu sama dengan 20 dibagi dengan delta Q karena delta Q-nya kuantitinya berurutan dari mulai 1 sampai 6. Nah, sama nih berarti delta Q-nya delta Q-nya selisih antara 6 dengan 5 dengan kuantiti 6 dengan yang 5 gitu sama dengan 1. Jadi sama hasilnya 20 dibagi 1 hasilnya 20 teman-teman. Nah, berarti ini menunjukkan ya kurva yang tadi, kurva yang sebelumnya itu adalah benar ya teman-teman. Nah, bahwasanya di sini dijelaskan price itu sama dengan AR sama dengan MR sama dengan demand ya. Ini sudah jelas karena tadi dijelaskan P sama dengan AR. Kenapa? Karena AR itu tadi P-nya price-nya semua 20 dan ternyata setelah dihitung pun AR-nya 20 juga teman-teman. Dan ternyata MR-nya pun 20 sama 20 gitu. Jadi kurva yang ini itu menggambarkan bahwasanya pasar persaingan sempurna itu horizontal. Itu teman-teman. Nah, ini lalu lanjut ke selanjutnya ada konsep maksimisasi keuntungan teman-teman. Nah, konsep maksimisasi ini di mana ketika memproduksi ketika MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Apa sih rumus marginal revenue? Nah, marginal revenue tadi udah dibahas ya teman-teman, di mana delta TR atau selisih dari total revenue dibagi dengan delta Q atau selisih kuantitinya teman-teman. Itu di mana marginal revenue atau marginal pendapatan itu adalah perubahan total revenue dibagi dengan perubahan Q atau perubahan harga. Itu. Lalu ada marginal cost. Nah, marginal cost ini rumusnya adalah delta TC atau total cost dibagi dengan delta Q. Nah, delta ini tadi apa teman-teman? Nah, delta ini adalah selisih ya. Jadi selisih total cost dibagi dengan selisih harga kuantitinya, Nah, jadi marginal cost adalah perubahan total cost dibagi dengan perubahan Q. Gitu teman-teman. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama di bagian efisiensi produktif. Nah, efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Syaratnya yang pertama mengeluarkan biaya paling minimum untuk setiap produksi. Lalu industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Kemudian ada efisiensi alokatif. Nah, efisiensi alokatif ini syaratnya adalah harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Produksi harus tetap dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Oke, berakhirlah sudah sesi pembacaan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung terciptanya video ini sebagaimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi manajerial praktikum kelas A MABA 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.